Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semua sehat? Sehat, Ibu. Oke, semua baik dan sehat ya? Ya, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan Berdoa, Ibu. Oke, silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita membelajar, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Terima kasih ketua kelas. Oke, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Oke, apa Rahmati? Ada Ibu. Alda, ada Ibu. Aldi, Ada, Ibu. Alia, ada Ibu. Cek, Ada, Ibu. Axel, Ada, Ibu. Dea, ada Ibu. Desni, Ada, Ibu. Devika, Agi, ada Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, anak, hari ini kita masuk dengan tema pembelajaran yang baru. Ya. Nah, tema pembelajaran kita yang baru itu adalah tentang teks prosedur. Apa itu? Teks prosedur. Kenapa terlambat? Kamu dengar? Kali kalau dengar beda, kalau masih masuk, biar kamu tidak terlambat di dalam pembelajaran. Kali ini dimaafkan ya. Akan dulu. Tentang apa itu? Teks prosedur. Tentang teks prosedur. Nah, tema pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur, tapi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ciri umum teks prosedur dan jenis-jenis teks prosedur. Ya. Nah, sebelum itu lanjut nih ke materi pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur, Ibu mau tanya dulu. Di antara kalian, ya, atau tahu tentang apa itu teks prosedur? Oke, saya Alia. Menurut saya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Oke, bagus sekali. Kemudian, selain pengertian, apa manfaat teks prosedur untuk kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang tahu? Saya, Ibu. Ya. Manfaat teks prosedur untuk kehidupan sehari-hari adalah sebagai pemandu kita melakukan sesuatu secara cepat dan aman. Bagus. Berikan aplaus dulu untuk kedua temannya. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah ada 3. Yang pertama itu memahami pengertian teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi ciri umum teks prosedur. Dan yang ketiga adalah mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Nah, tadi kalian sudah mengungkapkan atau kalian sudah menyampaikan pengertian tentang teks prosedur, kemudian manfaatnya dan kehidupan sehari-hari. Nah, dari semua itu dapat Ibu simpulkan pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi panduan langkah-langkah dalam melakukan atau menggunakan sesuatu. Nah, dengan teks prosedur itu kamu bisa melakukan sesuatu dengan benar berdasarkan penggunaan yang ada. Oke. Pengertian dari teks prosedur sudah paham? Kemudian kita lanjut contoh teks prosedur. Nah, contoh teks prosedur itu biasanya berupa buku petunjuk atau pedoman melakukan suatu hal.
Nah, seperti misalnya buku resep, sudah pernah lihat? Buku panduan penggunaan barang-barang elektronik lainnya, ya kan? Sudah pernah lihat kan? Nah, itu contoh dari teks prosedur. Nah, contoh simpel, yang paling simpel yang pernah kalian lihat itu adalah cara membuat mie instan. Itu kan terdapat di bungkusan mie instan. Pernah lihat kan? Cara membuat mie instan pada bungkusan kemasannya, kan? Nah, dari situ ada petunjuk bagaimana cara memasak mie instan yang tepat, mulai dari takaran air sampai di lama waktu merebus mie-nya. Jadi mie yang kita masak itu dia tidak terlalu kematangan atau bahkan belum matang. Nah, itu contoh simpel yang bisa kalian lihat di bungkusan mie instan. Kemudian kita lanjut ke ciri umum teks prosedur. Oke, kita lanjut di ciri-ciri umum teks prosedur. Oke, sebentar sebelum kita lanjut, bisa kemudian siapa? Jessica. Kenapa kamu tidur? Kadang aku kadang bikin tugas. Oke, anak-anak itu kalian semua jadi pelajaran ya. Kalau punya tugas itu jangan ditunda, langsung dibuat biar tidak begadang seperti Jessica dan mengganggu aktivitas di besok harinya. Oke, tadi saya katakan kamu dengar tidak? Kamu tidak dengar? Nah, itu berarti sekali kamu tidak boleh ya tidur di jam pelajaran. Oke? Nah, itu maafkan, lain kali tidak boleh diulangi lagi. Oke, sekarang Jessica, kamu keluar dulu, cuci muka, ya. Habis itu kamu balik, terus ke tempat duduk dengan ayah ya. Kamu duduk yang paling depan. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah ciri umum teks prosedur. Nah, ciri umum teks prosedur tadi itu adalah pengertian dan contohnya. Berikut adalah ciri umum teks prosedur. Ciri umum teks prosedur itu meliputi penggunaan kalimat perintah atau imperatif. Ya, imperatif, kemudian ada panduan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Kemudian ada penggunaan kata kerja aktif serta konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan. Nah, teks prosedur ini dia sering membuat rincian bahan, kemudian alat dan keterangan waktu, tempat, cara untuk memastikan objektivitas dan ketelitian. Nah, kita lihat ciri umum teks prosedur yang pertama itu adalah menggunakan kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, teks prosedur itu dia menggunakan kata-kata yang memerintahkan atau memberikan instruksi seperti masukkan, aduk, atau jangan lupa. Contoh penggunaan kata perintah. Yang kedua, ciri yang kedua itu dia berisi panduan langkah demi langkah. Nah, berisi panduan langkah demi langkah itu menyajikan urutan kegiatan yang harus diikuti serta secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aktif. Ya. Nah, memakai kata kerja yang menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Misalnya potong atau rebus, tekan dan lain sebagainya. Dan yang berikut itu menggunakan konjungsi urutan. Menggunakan konjungsi urutan. Jadi memakai kata hubung seperti pertama, kemudian, selanjutnya, terakhir, dan lain sebagainya untuk menunjukkan urutan langkah. Nah, yang berikut, ciri umum yang berikut itu adalah membuat rincian bahan atau alat. Nah, menjelaskan secara detail bahan atau alat yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dan yang berikut adalah menggunakan kata keterangan. Nah, menggunakan kata keterangan
penambahan yang jelas seperti waktu, tempat, dan juga cara membuat. Nah, dan yang terakhir, ciri yang terakhir itu adalah bersifat objektif. Nah, bersifat objektif itu dia menyajikan informasi secara faktual, ya, dan dapat dipraktikkan tanpa emosi pribadi. Nah, berikut adalah dia punya jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu dia ada 3. Ada sederhana, ada protokol, dan ada kompleks. Nah, sampai di sini sudah paham tentang pengertian dan teks prosedur, kemudian ciri umum dan juga jenis, sudah? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Semuanya paham? Oke, kalau sudah paham seperti biasa, ibu mau kasih tugas untuk kalian, ya. Nah, tugasnya itu adalah nanti ibu kasih satu contoh teks prosedur untuk kalian, kemudian kalian menganalisis ciri umum yang terkandung di dalam teks prosedur tersebut. Oke, jadi tugasnya itu kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangku kalian, boleh berdiskusi, ya. Oke, ini adalah teks prosedur contoh cara membuat atau memasak telur mata sapi sempurna. Dan nanti ibu bagi teks prosedur ini untuk kalian, dan kalian analisis ciri umum yang terkandung di dalam teks ini. Nah, selain kalian menganalisis ciri umumnya, kalian juga nanti menyimpulkan isi dari teks prosedur ini. Oke, sudah paham? Sudah. Nanti diskusi dua orang sampai. Oke, dan kalian nanti berdiskusi teman-teman. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, silakan kerja. Oke, semuanya sudah? Sudah, Ibu. Selesai menganalisisnya? Sudah, Ibu. Apa judul teksnya? Cara memasak telur mata sapi sempurna. Oke, kita lihat dulu. Ciri umum yang pertama adalah kalimat perintah atau imperatif. Siapa? Devika. Kalimat perintah imperatif yang terdapat dalam teks prosedur tersebut yaitu 1. Siapkan wajan, 2. Tuangnya, 3. Pecahkan telur, 4. Taburkan garam, dan yang terakhir 5. Sajikan telur. Oke, bagus. Oke, Devika benar sekali jawabannya. Kita pindah di ciri umum yang berikut. Adalah menggunakan kata kerja aktif. Siapa? Silakan. Tadi suaranya lebih keras. Kata kerja aktif yang terdapat dalam teks adalah 1. Memakan, 2. Mengerjakan, 3. Berubah, 4. Mengolah, 5. Mengumpulkan. Yang terakhir Mantap. Oke, bagus. Jawabannya betul. Kemudian, ciri umum yang berikut. Konjungsi urutan. Tiara. konjungsi urutan. Penomoran 1 hingga 8 itu ada kata penghubung yaitu dan tuang sementara kuning telurnya jika ini kuning telurnya matang hingga minyak benar-benar panas. Siap? Siap, Ibu. Oke, betul jawabannya. Oke. Tiara. Kemudian, ciri umum yang berikut. Rincian bahan atau alat. Siapa? Saya, Ibu. Oke, Margi. Rincian bahan dan alat yaitu 1. Telur ayam 1 butir, 2. Minyak goreng 1 sendok makan, 3. Garam 1,5 sendok Ya. dan 5. Wajan anti lengket. Wajan anti lengket.
Oke, bagus. Jawabannya Madi. Yang berikut. Menggunakan kata keterangan siapa? Saya Ibu. Amel. Menggunakan kata keterangan pada teks prosedur tersebut adalah 1. Dengan hati-hati, itu keterangan cara. 2. Segera, itu keterangan waktu. 3. Sebentar, itu keterangan waktu. 4. Benar-benar panas, itu keterangan cara. Ibu. Oke, bagus Amel jawabannya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Siapa yang mau? Isinya. Oke, kalian. Kesimpulannya adalah teks prosedur berjudul cara memasak telur pada saat adalah sebuah panduan langkah demi langkah yang bertujuan untuk menghasilkan hidangan telur mata sapi yang matang sempurna sesuai keinginan. Isi dari teks ini menekankan pada urutan tindakan yang benar, mulai dari berlatih panas api, teknik memecahkan telur agar bentuknya utuh, hingga penentuan waktu masak untuk mendapatkan tingkat kematangan kuning telur yang spesifik. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Oke, berikan aplaus dulu untuk kita semua. Anak, kalian sudah selesai menganalisis. Jadi kalian semua sudah paham dengan materi pembelajaran hari ini, mulai dari pengertian prosedur, kemudian ciri umum dari teks prosedur dan jenis-jenis teks prosedur. Nah, kalian semua juga sudah bisa menganalisis ciri umum yang terkandung di dalam teks prosedur tersebut dengan sangat baik. Kemudian kalian juga sudah bisa menyimpulkan isi dari teks prosedur tersebut. Nah, oke, anak-anak, dari materi pembelajaran hari ini, ya, Ibu dapat menyimpulkan materi pembelajaran hari ini adalah teks prosedur. Ya, teks prosedur itu dia berisi panduan langkah-langkah dalam melakukan atau menggunakan sesuatu. Itu pengertian dari teks prosedur. Kemudian ciri umum teks prosedur itu dia meliputi yang pertama ada kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, panduan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Yang ketiga itu adalah penggunaan kata kerja aktif. Kemudian yang keempat, konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan. Kemudian yang kelima adalah membuat rincian alat dan bahan. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan kata keterangan. Nah, selain dari pengertian dan juga ciri umum, ada jenis-jenis teks prosedur. Ada 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, protokol, dan juga teks prosedur kompleks. Kompleks. Oke. Nah, itu adalah kesimpulan dan materi pembelajaran kita di hari ini tentang teks prosedur. Ya, di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan itu kita akan masuk dengan tema yang sama juga tentang teks prosedur, tapi dengan materi atau sub pokok materi yang berbeda.